Aku bangkrut dan menjadi gelandangan. Jadi aku memohon tempat untuk menumpang ke anak-anakku. Anak pertamaku yang kaya menutup pintu dengan keras tepat di depan wajahku. Anak keduaku yang seorang dokter juga hanya menerimaku beberapa menit lalu menyuruhku pergi dan hanya memberiku 50.000 rupiah. Hanya putraku yang paling bungsu, seorang kuli bangunan yang hidup sederhana, yang mau menerimaku, bahkan siap menjual cincin kawinnya demi memberiku makan. Keesokan paginya, terjadi hal tak terduga yang membuat anak-anakku yang durhaka itu menyesal. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Hujan tinggal rintik-rintik ketika aku duduk di emperan toko yang gelap. Udara malam dingin, menembus jaket tua yang kupakai. Di pangkuanku ada plastik hitam berisi beberapa baju dan selimut tipis. Di sampingku, koper kecil dengan roda patah. Semua hidupku sekarang muat di dua barang itu. Di seberang jalan, papan reklame besar menyala terang. Wajah laki-laki berjas rapi, tersenyum percaya diri, terpampang di sana dengan tulisan Roni Prasetyo Group Properti dan Restoran Keluarga Terpercaya. Orang-orang yang lewat mungkin hanya melihat pengusaha sukses. Aku melihat anak yang dulu kupandikan di kamar mandi sempit, yang kupeluk ketika demam. Anak sulungku, Roni Prasetyo. Beberapa mobil berhenti di lampu merah. Ada penumpang yang melirik ke arahku, lalu buru-buru memalingkan wajah. Di mata mereka aku hanya gelandangan tua yang menunggu belas kasihan. Mereka tidak tahu aku ibu dari 3 anak, Roni, Risma, dan Rangga. Mereka tidak tahu dulu aku punya rumah sendiri, meski kecil dan sederhana. Aku menatap kedua tanganku yang keriput. Tangan ini dulu kuat menggendong anak, mengangkat karung beras, mengaduk panci sayur. Aku masih ingat hari aku dan suamiku pertama kali memegang kunci rumah itu. Cat temboknya masih baru, lantainya kosong, tapi kami tertawa seperti anak kecil. "Wait, mulai hari ini kita punya rumah sendiri," kata suamiku. Di depan rumah, kami menanam satu pohon mangga kecil. Saat itu Roni sudah SD, Risma TK, Rangga masih sering kugendong. Pagi-pagi rumah kami ramai. Roni berlari mencari kaos kaki. Risma menangis karena rambutnya ditata. Rangga menghambur ke dapur mencari roti. Aku berteriak menyuruh mereka sarapan. Suamiku menyiapkan kios kecil di depan rumah. Capek, tapi hatiku penuh. Kami tidak kaya, tapi punya harapan. Suamiku membuka kios sembako dan alat bangunan. Siang hari dia melayani pembeli. Malam hari kami hitung uang receh di meja makan. Dia sering berkata, "Roni nanti jadi orang besar. Risma jadi dokter. Rangga yang penting jadi orang baik." Saat itu kupikir kami punya waktu panjang untuk pelan-pelan mewujudkannya. Ketika Roni diterima kuliah di kota, kami menjual tanah warisan di kampung untuk biaya. "Ini untuk bekal Roni," kata suamiku. "Dia harus punya kesempatan lebih baik dari kita." Roni berjanji akan sukses dan mengangkat derajat keluarga. Beberapa tahun kemudian, Risma ingin melanjutkan menjadi dokter spesialis. "Sekali lagi saja, Bu, Pak," katanya. Kalau Risma sudah jadi spesialis, semuanya pasti lebih mudah. Kami kembali mengencangkan ikat pinggang. Suamiku menambah kerja, aku menambah pesanan kue. Hanya Rangga yang tidak pernah minta macam-macam. Setelah lulus SMA, dia memilih langsung bekerja. Kadang di kios, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu tetangga memperbaiki atap bocor. Diam-diam aku sering merasa bersalah. Seperti kami menaruh semua uang dan doa ke Roni dan Risma, sementara Rangga berdiri di belakang sambil tersenyum, menerima sisa-sisanya. Semua berubah ketika suamiku jatuh sakit. Awalnya batuk biasa, lalu cepat lelah, kemudian tidak kuat bangun. Rumah sakit bilang paru-paru dan jantungnya bermasalah. Uang tabungan amblas satu persatu. Nota obat menumpuk. Risma sudah jadi dokter, tapi ia berkata, "Ini bukan bidang Risma, Bu." Tapi Risma bantu urus administrasi. Tetap saja, kami yang harus membayar. Malam terakhir, suamiku menggenggam tanganku erat. "Jaga anak-anak," katanya pelan.
Terutama Rangga. Dia paling lembut, tapi paling gampang disakiti. Setelah itu, napasnya berhenti. Sejak dia tiada, rumah itu terasa lebih sepi. Kios makin jarang ada pembeli. Utang mulai muncul. Roni makin jarang pulang. Selalu sibuk dengan proyek dan pertemuan. Risma tenggelam dalam jadwal jaga. Mereka masih datang sesekali, membawa buah dan sedikit uang, tapi segera pergi lagi. Maaf ya, Bu, belum bisa sering-sering mampir. Begitu alasan yang selalu sama. Hanya Rangga yang paling sering datang, memperbaiki apapun yang rusak, memastikan aku makan, mengantar ke puskesmas kalau aku pusing. Angin malam berembus, membuat plastik di pangkuanku bergetar pelan. Di dalam tas kain kecil di bawah plastik itu, ada beberapa lembar surat dari bank. Surat peringatan, lalu surat terakhir, perintah pengosongan rumah. Hari ini, petugas datang. Mereka menyuruhku menandatangani beberapa dokumen, lalu memberi waktu singkat untuk mengemas barang. Kunci rumah diambil. Halaman yang kutanami mangga itu sekarang milik orang lain. Aku menahan napas waktu melangkah keluar pagar untuk terakhir kali. Tapi aku tidak punya pilihan. Utang yang menumpuk dan bunga yang berjalan menelanku pelan-pelan sampai habis. Aku hanya sempat membawa baju seperlunya, beberapa foto lama, dan sedikit piring. Terakhir, aku mampir ke kontrakan Rangga. Kontrakan itu sempit, dindingnya lembab. Tapi wajah Rangga tampak lebih sedih daripada aku. Dia memaksa aku makan nasi dan tempe goreng. Maaf ya, Bu, katanya sambil menatap lantai. Rangga belum bisa belikan rumah. Belum bisa tebus rumah yang diambil bank. Aku mengelus lengannya. Kamu sudah cukup, Rangga, jawabku. Tapi kami sama-sama tahu itu hanya kalimat penghibur. Sekarang aku di sini, di Prantoko, menatap papan reklame dengan wajah Roni yang tersenyum lebar. Perutku berbunyi pelan. Di kantong jaket, ponsel tuaku terasa berat. Besok pagi, aku harus memutuskan ke rumah anak-anakku yang mana aku akan mengetuk pintu. Beberapa hari sebelum aku duduk di Prantoko itu, hidupku sebenarnya sudah ambruk pelan-pelan. Surat dari bank datang berkali-kali. Awalnya kutaruh di meja makan, menumpuk dengan brosur dan tagihan listrik. Lama-lama, amplopnya bergaris merah, tulisannya makin tegas, peringatan terakhir. Suatu pagi, aku berangkat ke bank dengan membawa tas kain dan seluruh keberanian yang kupunya. Lantai marmer bank terasa licin di telapak kakiku yang sudah biasa menginjak lantai rumah sendiri. Orang-orang duduk rapi di kursi tunggu. Wangi parfumnya bercampur dengan suara panggilan nomor antrean. Waktu giliranku tiba, aku duduk di depan laki-laki muda berjas. Kancing bajunya mengkilap. Namanya kubaca di papan kecil di mejanya. Tapi sekarang aku sudah lupa. Yang kuingat cuma suaranya yang datar. Ibu Widianti, kami sudah mengirim beberapa surat. Utang ibu sudah lewat jatuh tempo bertahun-tahun. Bunganya berjalan. Apa tidak bisa dicicil lagi, Nak? Suaraku bergetar. Ini rumah satu-satunya. Suami saya sudah meninggal. Saya hanya punya uang kecil dari kios. Dia mengetik sesuatu di komputer, lalu menghela napas pendek. Jumlahnya sudah terlalu besar. Bu, rumah itu harus dilelang. Hasil lelang dipotong untuk melunasi utang. Kalau ada sisa, nanti kami hubungi ibu. Katanya begitu, seolah itu kabar baik. Aku memegang ujung kerah bajuku, mencoba menahan diri agar tidak menangis. Anak-anak saya kerja. Nak, anak pertama punya usaha. Anak kedua dokter. Apa tidak bisa? Saya minta waktu. Saya bicara dulu sama mereka? Silakan dibicarakan, Bu. Tapi proses tetap jalan. Ini sudah keputusan kantor. Keluar dari bank, kakiku rasanya lemas. Di halte, aku duduk lama sambil memegang ponsel. Di daftar kontak, nama-nama anakku berbaris rapi. Roni, Risma, Rangga. Jempolku berhenti di nama Roni. Ku pencet. Halo, Bu? Suara Roni terdengar tergesa. Di belakangnya seperti ada suara orang ramai. Roni, ibu baru dari bank. Rumah kita.
Rumah yang dulu kamu tinggali akan dilelang. Utang bapak dulu, bunganya sudah besar sekali. Ibu. Bu, nanti dulu ya. Roni lagi ada pertemuan penting. Nanti kita bahas. Uang Roni juga lagi muter di usaha semua. Nggak gampang cairin. Ia tertawa kecil, tapi terdengar tidak sabar. Pokoknya ibu jangan panik dulu. Tapi suratnya bilang minggu depan sudah harus kosong. Nak, ibu. Bu, Roni meeting dulu. Nanti Roni kabarin. Sambungan terputus. Pesan singkat masuk beberapa menit kemudian. Sabar ya Bu, Roni usahakan. Hanya itu. Setelah itu, ponselku sepi. Aku menghela napas panjang dan membuka kontak Risma. Ya, Bu? Suara Risma terdengar lelah. Saya lagi di rumah sakit. Jaga malam. Risma, Ban mau ambil rumah. Surat-suratnya sudah peringatan terakhir. Ibu takut harus keluar minggu depan. Aduh, Bu. Risma mendesah. Saya juga lagi banyak cicilan. Mobil, rumah, alat praktik, biaya sekolah Vivian. Ibu kan bisa urus bantuan dari pemerintah. Panti jompo, banyak sekarang program begitu. Ibu tidak ingin ke panti jompo, kataku pelan. Ibu cuma butuh bantuan sedikit. Kalau kalian bisa. Bu, jangan manja, potong Risma. Maaf saya ngomong begini. Tapi saya dari dulu juga usaha sendiri. Ibu jual saja rumah itu, lunasi utang, sisanya buat hidup. Kami nggak bisa terus-terusan ditarik soal uang. Di ujung kalimat, suaranya terdengar seperti dokter menegur pasien yang bandel. Saya harus masuk ruang visite. Bu, nanti saya telepon lagi. Ia tidak menelepon lagi. Hari pengosongan rumah datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, 2 petugas bank datang membawa berkas dan seorang sopir truk. Di halaman, pohon mangga yang kami tanam dulu sudah tinggi, daunnya rimbun. Aku berdiri sebentar di bawahnya sebelum masuk. Bu, tolong dikemas barang-barangnya yang mau dibawa, kata salah satu petugas. Suaranya sopan tapi tegas. Kita cuma bisa kasih waktu beberapa jam. Aku tidak sendiri. Rangga sudah datang sejak subuh bersama istrinya, Anti. Wajah mereka cemas. Bu, yang penting bawa baju ibu, dokumen, sama foto-foto, kata Rangga. Perabot bisa nanti, kalau masih boleh. Kami bergerak cepat. Anti membungkus piring dan gelas dengan koran. Rangga mengangkat kasur tipis dan lemari plastik kecil. Lemari kayu besar peninggalan almarhum suamiku berdiri di sudut kamar, berat dan susah digeser. Ada waktu singkat, dan kami sudah kehabisan tenaga. Yang ini gimana, Mas? Tanya Anti, menunjuk lemari kayu itu. Biar dulu. Berat banget. Nanti petugas aja yang urus. Jawab Rangga sambil menyeka keringat. Aku menatap lemari itu sebentar. Di atasnya ada foto pernikahan kami yang sudah pudar. Aku meraih fotonya, memasukkannya ke tas jinjing. Lemarinya sendiri kami tinggalkan begitu saja menempel di dinding. Di ruang tamu, petugas mulai menempelkan kertas di tembok, pemberitahuan penyitaan. Aku menahan air mata ketika harus menyerahkan kunci rumah. Maaf ya, Bu, kata salah satu dari mereka pelan. Ini aturan. Aku hanya mengangguk. Di luar, tetangga-tetangga berdiri di depan rumah masing-masing, mengintip dari balik gorden. Ada yang mendekat, menepuk bahuku, bilang sabar. Ada juga yang hanya berbisik-bisik. Rangga mengangkat koperku ke bak belakang motornya. Kontrakan mereka jauh lebih kecil dari rumah ini, tapi tidak ada tempat lain untukku malam itu. Di perjalanan, aku memeluk tas di dadaku erat-erat. Angin panas menerpa wajah, tapi dalam hati aku beku. Rumah yang kami bangun dari keringat dan doa menghilang dalam 1 hari. Suamiku tiada, rumah kami pergi, dan 2 anakku yang paling berhasil hanya punya waktu untuk kata-kata cepat di telepon. Malamnya, di kontrakan pengap milik Rangga, aku berbaring di kasur busa tipis. Di sebelahku, Anti dan Dava tidur berhimpitan. Rangga masih duduk di lantai, menatap tagihan listrik dan air. Bu,
katanya pelan, menyadari aku belum tidur. Kontrakan ini makin sempit kalau ibu tinggal lama-lama. Rangga senang ibu sama kami, tapi suaranya makin kecil. Rangga takut nggak bisa kasih yang layak. Aku menatap langit-langit yang catnya mengelupas. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Rangga. Dia menggeleng. Mas Roni dan Mbak Risma lebih mampu. Mungkin ibu coba saja dulu ke rumah mereka. Sementara, biar ibu tidur enak. Biar Rangga bisa cari kerja tambahan. Nabung. Nanti kalau ada rezeki, kita cari rumah yang layak buat ibu. Kata-katanya membuat dadaku perih. Anak yang paling miskin ini malah menyuruhku ke kakak-kakaknya demi kebaikanku. Malam itu, aku tidak langsung menjawab. Tapi besok paginya, ketika suara ayam tetangga terdengar dan sinar matahari menyelinap lewat celah jendela, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan mengetuk pintu rumah anak-anak yang dulu kubesarkan dengan seluruh hidupku. Aku akan memohon, bukan untuk harta, tapi sekadar sudut kecil untuk menaruh kasur tua dan tubuh renta ini. Pagi itu aku bangun sebelum azan. Di kontrakan Rangga, aku sudah duduk di ujung kasur dengan baju paling rapi. Tas kain kecil berisi baju dan obat siap di lantai. Anti menyiapkan teh di dapur. Bu, jadi berangkat ke rumah Mas Roni sama Mbak Risma? Tanyanya. Aku mengangguk. Ibu coba dulu. Ibu nggak mau terus nyusahin kalian. Rangga keluar dari kamar mandi. Saya antar. Bu, hari ini belum ada kerjaan. Beberapa menit kemudian kami sudah di atas motor tuanya. Gang sempit. Lalu jalan besar. Aku menggenggam ujung jaket. Menatap nama Roni Prasetyo di papan reklame yang kami lewati. Komplek rumah Roni dijaga satpam. Pagar tinggi, rumah-rumah berjejer rapi. Motor Rangga tampak aneh di sana. Setelah menelpon sebentar, satpam mempersilakan kami masuk. Rumah Roni besar, cat putih, 2 mobil mengkilap. Rangga mematikan motor. Bu, saya tunggu di sini, katanya. Aku berjalan ke pintu. Baru 1 ketukan, pintu terbuka. Sinta muncul dengan daster bersih. Ibu, katanya, kaget sekilas. Assalamualaikum. Roni ada? Tanyaku. Dari dalam terdengar suara Roni. Siapa, sayang? Ia muncul, rambut tersisir rapi. Ketika melihatku, ia berhenti sebentar lalu tersenyum tipis. Bu, kok nggak kabar-kabar mau kesini? Ia melirik ke arah jalan. Ibu, sudah nggak punya rumah, nak, kataku pelan. Ban ambil. Sekarang ibu numpang di kontrakan Rangga. Di sana sempit. Ibu cuma mau tanya, kalau boleh, ibu tinggal di sini sebentar. Ibu bisa bantu. Ibu nggak minta apa-apa. Sinta menghela napas. Mas, tamu arisan sering datang. Kalau ibu tinggal di sini, repot jelasin ke orang. Roni menggaruk kepala. Bukan gitu, Bu. Kamar di sini sudah kepakai semua. Kevin sama Luna butuh ruang sendiri. Kantor Roni juga di sini. Kalau ibu tinggal di sini, nanti orang mikir apa? Masa pengusaha sukses ibunya numpang? Nama baik Roni bisa jelek. Ibu cuma butuh kasur tipis. Nak, nggak apa-apa di pojok. Kataku, ibu jangan ngomong begitu. Ia mengelak. Nanti Roni bantu dengan cara lain. Roni bisa bantu uang kontrakan Rangga. Atau carikan kos. Tapi tinggal di sini. Susah. Roni banyak tamu. Urusan kerjaan. Serba salah. Sinta mengangguk cepat. Iya, Bu. Ibu pasti lebih enak di tempat lain. Di sini ramai, ribet. Jadi ibu nggak bisa tinggal di sini? Tanyaku, memastikan. Roni menghela napas panjang. Untuk sekarang, belum bisa, Bu. Maaf, nanti Roni pikirkan lagi. Sekarang Roni ada janji. Ia menoleh pada Sinta. Tolong antar ibu ke depan. Sinta menggeser tubuhnya menutupi celah pintu. Ayo, Bu. Di luar saja. Jangan di depan pintu. Nanti kelihatan tetangga. Sebelum aku sempat bicara,
Pintu besar itu ditarik dari dalam. Bunyi, duk, terdengar saat daun pintu menutup tepat di depan wajahku. Beberapa detik aku berdiri diam. Di balik kayu itu ada anak yang dulu sering kupeluk. Sekarang ia lebih takut omongan orang daripada pandanganku. Aku turun dari teras. Rangga sudah berdiri di samping motor. "Gimana, Bu?" Suaranya pelan. Aku menggeleng. "Ayo ke rumah Risma." Rumah Risma juga berpagar besi. Tanaman tersusun rapi. Aku menekan bel. Tak lama, Risma muncul dengan seragam dokter dan tas di bahu. "Bu? Kok mendadak?" Ia memandangku cepat. Aku duduk di kursi teras. Pintu tetap hanya terbuka sedikit. Rumah ibu sudah disita. "Nak, ibu sempat numpang di kontrakan Rangga. Tapi di sana sempit. Ibu mau tanya, boleh nggak ibu tinggal di sini sebentar? Ibu bisa bantu jaga rumah. Ibu nggak akan merepotkan." Risma melihat jam. "Aduh, Bu, saya lagi buru-buru. Jadwal padat. Kalau ibu tinggal di sini, saya harus mikirin ibu juga. Kamar sudah terpakai. Vivian butuh ruang belajar. Saya sering jaga malam. Kalau ibu sakit di sini, saya tambah pusing. Tapi ibu nggak punya tempat lain." Suaraku pelan. Ia menghela napas, lalu merogoh dompet. Diambilnya selembar uang 50.000. "Ini ya, Bu, buat ongkos sama makan. Di kelurahan banyak bantuan. Sekarang panti jompo juga bagus-bagus. Ibu cari yang begitu. Jangan mengandalkan anak terus. Anak juga punya hidup." Aku menatap uang itu. 50.000. Jumlah yang dulu sering kukirimkan padanya saat kuliah. Waktu aku dan almarhum bapaknya mengirit sampai beras hampir habis. Tanganku gemetar saat menerimanya. "Jadi ibu nggak boleh tinggal di sini?" "Bukan nggak boleh, Bu. Tapi saya benar-benar nggak sanggup." Jawabnya cepat. "Saya harus berangkat." "Maaf, ya." Ia menoleh ke dalam. "Vivian, jangan buka pintu kalau ada orang asing," teriaknya. Dadaku seperti diremas. Ternyata sekarang aku masuk kategori orang asing di rumah anakku sendiri. Risma mengantarku sampai pagar, lalu menutupnya dengan bunyi klik. Setelah itu ia pergi, meninggalkan aku berdiri di pinggir jalan dengan selembar uang di tangan. Aku kembali ke motor Rangga. Ia menatap wajahku sebentar. "Pulang, Rangga," kataku, menahan suara agar tidak pecah. "Ke kontrakan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, sepertinya cuma itu rumah kita sekarang." Di atas motor, angin sore menerpa wajah. 2 pintu besar sudah tertutup untukku hari ini. Di ujung nanti, yang menunggu hanya pintu kayu reot di gang sempit. Tapi justru di sanalah tempat yang masih memanggilku, "Ibu," tanpa syarat. Sejak hari aku ditolak di depan pintu 2 anakku, hari-hari di kontrakan Rangga terasa lain. Sakit di kaki dan pinggang bisa kutahan. Yang sulit kutahan adalah rasa sesak di dada. Kontrakan itu kecil. 1 kasur busa menempel di dinding, lemari plastik di sudut, kipas angin tua di meja. Malam hari, kami tidur berhimpitan. Aku di pinggir dekat dinding, Anti di tengah, Dava di pinggir lain, Rangga ditikar di lantai. Pagi, Rangga berangkat kerja sebagai kuli bangunan. Kadang dapat kabar ada proyek, kadang tidak. Jika ada, ia pulang sore dengan baju belepotan semen. Jika tidak, ia pulang sebelum zuhur dengan wajah muram. Suatu siang, aku duduk di lantai sambil melipat baju. Anti menghitung uang receh di atas meja. "Ini buat beras 2 hari, katanya. "Tapi listrik, sudah 2 bulan belum bayar, Bang." Ia menoleh ke Rangga yang baru saja meletakkan helm. Rangga menghela napas. "Tadi aku tanya ke Mandor. Proyek besar selesai minggu depan. Habis itu belum tahu." Aku pura-pura sibuk dengan baju. Sebenarnya telingaku panas. Rumahku hilang, dan sekarang anak bungsuku harus pusing lagi karena kehadiranku. Di sudut ruangan, televisi kecil menyala. Berita siang. Pemilik restoran ternama, Roni Prasetyo,
kembali membuka cabang baru di pusat kota. Suara pembawa berita terdengar cerah. Di layar muncul Roni, anak sulungku, dengan jas biru muda. Ia tersenyum lebar, berdiri di depan pita yang hendak digunting. Di sampingnya Sinta memakai gaun cantik. Kevin dan Luna ikut berfoto. Di bawah, tulisan, pengusaha sukses yang menginspirasi. Anti melirik aku sebentar, lalu buru-buru memindah saluran. Ah, bosan berita orang kaya terus, katanya pelan. Aku menahan senyum getir. Anak yang membuka cabang restoran itu baru kemarin menutup pintu rumahnya di depan wajahku. Saluran berpindah ke acara tentang kesehatan. Tiba-tiba wajah Risma muncul di layar. Ia mengenakan jas dokter putih, bicara tentang pola hidup bersih. Menurut saya, masyarakat harus lebih peduli check up rutin, katanya. Di bawahnya tertulis, Dr. Risma Ayudhya, SPPD Dokter Teladan Rumah Sakit Swasta. Dada ini kembali berdesir. Anak keduaku yang menyuruhku mencari panti jompo sekarang berbicara di TV tentang kepedulian. Anti mematikan TV. Ruangan jadi sepi. Hanya suara kipas angin yang berdecit. Malamnya, ketika semua tidur, aku menatap langit-langit. Kata-kata Risma di teras rumahnya terus terngiang. Jangan mengandalkan anak terus. Anak juga punya hidup. Mungkin benar, pikirku. Tapi bukankah dulu aku dan bapaknya juga punya hidup? Lalu kami serahkan semua untuk mereka? Beberapa hari kemudian, masalah datang lagi dalam bentuk selembar kertas. Tagihan listrik. Angkanya besar untuk ukuran Rangga. Kalau besok belum bayar, bisa diputus, kata Rangga, membaca tulisan di bawah. Waktu itu di dapur hanya ada 1 genggam beras dan beberapa butir telur. Di luar, langit mendung. Artinya Rangga sulit dapat kerja bangunan beberapa hari ke depan. Lantai kontrakan dingin. Suara tetangga bertengkar terdengar dari dinding tipis. Biar aku yang puasa, kataku, berusaha ringan. Ibu sudah tua, makan sedikit juga cukup. Jangan, Bu, jawab Anti cepat. Kalau ibu sakit, gimana? Rangga diam, memandang kedua kami. Matanya merah, seperti habis kurang tidur. Hari itu, Dava demam, keningnya panas, badan lemas. Anti panik. Bang, gimana kalau kita bawa ke puskesmas? Suaranya gemetar. Puskesmas memang murah, tapi tetap butuh ongkos. Anti, jawab Rangga pelan. Aku duduk di samping kasur, mengelus rambut Dava. Cucu kecilku itu menggenggam tanganku, matanya setengah terbuka. Cukup dikompres dulu, Anti. Kalau malam makin panas, baru kita bawa, kata Rangga. Anti menatap suaminya lama. Bang, aku nggak tega lihat Dava kayak gini. Listrik mau diputus, beras tinggal dikit, Dava demam. Kita harus lakukan sesuatu. Rangga menghela napas berat, lalu berdiri. Ia membuka laci kecil di bawah lemari plastik. Dari situ ia mengeluarkan sebuah kotak bludru lusuh warna merah. Aku tahu kotak itu. Kotak cincin kawin mereka. Aku pikir, ini saatnya, katanya pelan. Bang, Anti menutup mulutnya dengan tangan. Cincin itu sederhana. Emas tipis yang dulu mereka beli dengan tabungan hasil kerja keras sebelum menikah. Aku masih ingat hari mereka pulang dari toko emas. Tertawa seperti anak kecil karena akhirnya bisa menikah dengan cincin sendiri. Maaf ya, Anti. Suara Rangga bergetar. Aku nggak punya apa-apa lagi. Biar cincin ini yang pergi. Yang penting ibu dan Dava bisa makan dan berobat. Kita nanti beli lagi kalau sudah ada rezeki. Air mata Anti langsung jatuh. Aku ikut dari nol sama kamu. Bang, aku nggak nikah sama emas. Aku nikah sama kamu. Tapi, kalau ini memang satu-satunya cara, ya sudah. Ia mengusap pipinya cepat. Asal kita tetap bareng. Aku duduk terpaku. Kata-kata tidak keluar dari mulutku. Rasanya seperti ada yang mencekik tenggorokanku. Mereka bersiap. Anti menggenggam kotak cincin itu. Rangga mengambil jaket. Bu, kami ke toko emas di pasar depan. Sekalian beli obat penurun panas buat Dava, kata Anti.
Ibu jaga Dava. Ya. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah pintu ditutup, aku menatap cucuku yang terbaring. Di dahi kecilnya, kain basah mulai menghangat. Aku menggantinya dengan serbet lain, menahan air mata yang ingin jatuh. Beberapa jam kemudian, Rangga dan Anti pulang membawa kantong plastik. Di dalamnya ada beras, telur, minyak goreng, obat sirup. Wajah mereka lelah tapi lega. Ibu mau makan dulu? Tanya Anti. Aku menatap jari manis mereka. Kosong. Tidak ada cincin. Cincin kalian, laku berapa? Suaraku pelan. Tidak seberapa, jawab Rangga, tersenyum kecil. Tapi cukup buat beberapa hari. Sudah cukup. Aku tidak sanggup menahan diri lagi. Air mata mengalir. Maafkan ibu. Gara-gara ibu, kalian sampai begini. Rangga buru-buru duduk di sampingku. Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu ini bukan beban. Kalau bukan karena ibu, aku ini bukan apa-apa. Dulu ibu yang kerja keras biayai kami semua. Sekarang ganti kami yang jagain ibu. Meski miskin, yang penting kita bareng. Anti mengangguk. Iya, Bu. Rezeki bisa dicari. Rumah bisa dicari. Tapi ibu cuma satu. Aku terisak pelan. Di luar sana, dua anakku hidup dalam rumah besar, tampil di televisi, dipuji orang. Di sini, anak bungsuku menjual cincin kawinnya demi bisa memberi makan ibunya. Malam itu, waktu semua sudah tertidur, aku memeluk Dava yang demamnya mulai turun. Di dalam hati, untuk pertama kalinya aku merasa marah. Bukan pada hidup, tapi pada anak-anakku yang lain. Namun di balik marah itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, keinginan untuk tidak terus pasrah. Pagi itu aku baru saja selesai menyapu lantai kontrakan ketika terdengar suara orang memanggil dari luar. Bu Widianti. Suara perempuan. Aku keluar, membuka pintu. Di depan kontrakan berdiri seorang perempuan setengah baya. Wajahnya kecoklatan, pakai baju lengan panjang lusuh dan celana kain. Di tangannya ada tas plastik dan sebuah amplop kecoklatan yang sudah kusam. Bu, masih ingat saya nggak? Tanyanya ragu. Aku menyipitkan mata. Maaf, Bu, saya Suminah. Bu, dulu pernah bantu-bantu bersih-bersih di rumah ibu. Waktu almarhum bapak masih buka kios. Dipanggilnya Bu Minah. Baru aku ingat, perempuan yang dulu kadang datang seminggu sekali mengepel, menyetrika, sambil cerita tentang anaknya yang kerja di pabrik. Bu Minah. Aku tersenyum lemah. Maaf, mata ibu sudah nggak setajam dulu. Ia tertawa kecil, tapi wajahnya cepat berubah serius. Bu, saya tadi dari rumah lama ibu, yang sekarang sudah ditempati orang baru. Dadaku langsung berdesir. Oh, sudah ada penghuninya ya? Iya, Bu. Saya dipanggil buat bersihin. Orangnya mau masuk minggu depan. Tadi saya lagi geser-geser lemari kayu di kamar belakang. Lalu nemu ini. Ia mengangkat amplop kecoklatan itu. Amplopnya nempel di belakang lemari. Bu, kayak kepepet. Sudah berdebu banget. Ada tulisan nama bapak. Ia mengulurkan amplop itu. Tanganku bergetar saat menerimanya. Di permukaannya, dengan tulisan tangan yang sangat kukenal, tertulis, "Untuk Widianti, jangan hilang." Tulisan almarhum suamiku. Tenggorokanku mendadak kering. Bu Minah, boleh saya buka sekarang? Tentu, Bu. Itu hak ibu. Makanya saya buru-buru ke sini. Saya takut kalau saya titip ke orang lain, malah hilang. Aku menarik napas panjang, lalu pelan-pelan membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas tebal, agak menguning, dengan cap bank. Cek. Angkanya membuat mataku hampir tidak percaya. Tertulis, 7 miliar rupiah. Di pojok kiri bawah, ada tulisan kecil dengan ballpoint. Tabungan kita. Kalau aku nggak ada, pakai ini buat hari tua kamu. Tanganku langsung gemetar. Ya Allah, hanya itu yang keluar. Beneran, Bu? Banyak ya? Tanya Bu Minah,
Mencoba melihat tapi tetap jaga sopan. Ini, 7 miliar, Bu Minah. Suaraku hampir tidak terdengar. Mata Bu Minah membesar. Astaga, sebanyak itu? Pantesan Bapak dulu kelihatan sibuk. Saya kira cuma dari kios. Aku teringat suamiku yang beberapa bulan sebelum meninggal sering keluar masuk kota, bicara tentang urusan lahan dan orang bank. Rupanya ia sempat menyimpan uang dalam bentuk cek ini, dan mungkin hendak memberikannya padaku. Tapi saat itu penyakitnya keburu parah. Mungkin ia menyembunyikan amplop ini di balik lemari supaya aman, lalu lupa memberitahu. Atau tidak sempat. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bu, ibu nggak apa-apa? Tanya Bu Minah panik. Selama ini, saya hidup ngos-ngosan, sampai rumah diambil bank. Padahal, uang ini, kata-kataku putus-putus. Bu Minah duduk di bangku plastik depan pintu. Makanya saya langsung ke sini. Bu, saya nggak tega kalau orang baru yang nemu terus ngaku-ngaku. Saya cuma tukang bersih-bersih. Tapi saya tahu diri. Rezeki orang jangan diambil. Aku menatapnya. Terima kasih, Bu Minah. Kalau bukan karena Bu Minah, amplop ini mungkin sudah dibuang. Loh, itu aman kan, Bu? Cek tuh ada waktunya, ya? Tanya Bu Minah polos. Pertanyaan itu menyentakku. Aku menatap tanggal di cek. 10 tahun lalu. Dadaku kembali sesak. Jangan-jangan sudah tidak berlaku? Saya harus ke bank, kataku cepat. Hari ini juga. Beberapa jam kemudian, aku duduk di depan petugas bank lain, bukan lelaki muda yang dulu. Laki-laki ini lebih tua, berkacamata. Jadi ibu menemukan cek ini di rumah lama? Tanyanya, setelah membaca. Iya, Pak. Suami saya meninggal 10 tahun lalu. Saya baru tahu cek ini ada. Ia mengangguk pelan. Secara aturan biasa, cek sudah kedaluarsa beberapa bulan setelah diterbitkan. Tapi ini sebenarnya hanya representasi dari dana di rekening khusus atas nama almarhum suami ibu. Saya cek dulu di sistem. Jari-jarinya mengetik. Aku menahan napas. Rasanya seperti menunggu vonis hidup atau mati. Beberapa detik. Lalu ia menatap layar lebih dekat. Ibu beruntung. Rekening ini termasuk rekening deposito yang diblokir sementara waktu karena tidak ada klaim waris. Saldo pokoknya masih ada. Bunganya pun tercatat. Meski ada biaya administrasi. Berarti, uangnya masih ada? Tanyaku pelan. Secara prinsip, iya, Bu. Tapi untuk mencairkan dananya, ibu harus melalui proses waris. Kita butuh surat-surat, akta nikah, akta kematian, kartu keluarga. Akan lebih mudah kalau ibu didampingi notaris. Notaris? Aku menelan ludah. Kata itu terdengar besar buat orang sepertiku. Petugas itu tersenyum kecil. Kebetulan, almarhum suami ibu dulu pakai jasa notaris yang sama dengan bank kami. Namanya Pak Darmaji. Saya lihat di catatan, beliau yang mengurus dokumen awal deposito ini. Saya bisa bantu hubungi kalau ibu mau. Nama itu tidak asing di telingaku. Suamiku pernah beberapa kali menyebut. Aku ketemu Darmaji, teman lama. Dia bantu urus surat-surat. Waktu itu aku sibuk di dapur. Tidak terlalu paham. Iya, Pak. Tolong. Kataku. Kantor notaris Darmaji tidak terlalu jauh. Ruangannya sederhana tapi rapi. Dinding penuh rak berisi map. Laki-laki berambut mulai memutih dengan kacamata bundar menyambutku. Bu Widianti, ya? Tanyanya sambil menjabat tanganku. Saya Darmaji. Saya dulu teman suami ibu, almarhum Pak Wahyu, kan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Suami saya sering menyebut nama Bapak. Kami duduk. Aku menjelaskan semuanya. Tentang rumah disita. Aku sekarang tinggal di kontrakan sempit. Tentang amplop yang baru ditemukan. Darmaji mendengarkan dengan wajah serius. Kadang mengangguk. Sesekali menarik napas panjang. Suami ibu dulu memang sempat cerita ingin menyiapkan dana buat masa tua ibu. Katanya pelan. Dia bilang, kalau aku nggak ada, Dar,
Tolong bantu istriku urus uang ini. Dia orangnya nrimo banget, takut dimanfaatkan. Tapi setelah itu, dia sakit dan tiba-tiba kabar saya putus. Saya kira dia sudah sempat bilang ke ibu soal uang ini. Aku menunduk. Belum, Pak. Mungkin dia mau bilang, tapi keburu drop. Darmaji menghela napas. Memang nasib kadang main aneh. Tapi sekarang, yang penting kita pikirkan ke depan. Uang ini hak ibu. Tapi anak-anak saya, Pak, aku ragu. Kalau mereka tahu, Roni dan Risma punya hidup sendiri. Rangga, dia yang sekarang merawat saya. Justru karena itu ibu harus hati-hati, katanya. Uang sebesar ini bisa bikin orang berubah. Saya sarankan, untuk sementara, jangan cerita siapa-siapa dulu, kecuali orang yang ibu benar-benar percaya. Aku langsung teringat wajah Rangga yang memegang kotak cincin kawinnya. Anak bungsu saya. Rangga, dia baik, Pak. Dia yang menampung saya ketika yang lain menolak. Dia bahkan menjual cincin kawinnya demi beli makanan untuk kami. Darmaji menatapku lama. Berarti ibu tahu siapa yang benar-benar sayang, bukan karena uang. Aku mengangguk pelan. Begini, Bu, saya akan urus semua dokumen waris. Prosesnya mungkin tidak sebentar, tapi saya akan usahakan semaksimal mungkin. Soal biaya notaris, jangan khawatir. Anggap saja saya sedang menunaikan janji lama kepada teman saya. Pak, saya tidak punya uang. Potongku cepat. Saya tahu. Tenang, nanti ketika dana cair, baru kita bicarakan jasa saya. Dan percayalah, saya tidak akan mengambil banyak. Saya sudah cukup, katanya, tersenyum. Keluar dari kantor Darmaji, langkahku terasa beda. Kontrakan Rangga mungkin masih sempit. Tagihan listrik masih ada. Tapi untuk pertama kalinya sejak rumah disita, aku merasa tidak sepenuhnya tak berdaya. Selama ini aku selalu berpikir nasib akan mengalir begitu saja, dan tugasku hanya menerima. Tapi sekarang aku punya sesuatu yang harus kujaga. Bukan cuma uang, tapi juga harga diriku. Dan entah kenapa, di dalam hati muncul satu tekad yang pelan-pelan menguat. Aku tidak akan lagi membiarkan orang lain, termasuk anakku sendiri, menggunakan kelembutanku sebagai alasan untuk menyakiti. Beberapa hari setelah bertemu Pak Darmaji, hidup di kontrakan tetap saja begitu. Lantai ku sapu, nasi ku tanak, Dava ku peluk kalau tidurnya gelisah. Bedanya, di tas kain lusuhku sekarang ada selembar cek 7 miliar yang rasanya terlalu besar untuk orang sekecil aku. Malam itu, setelah Anti dan Dava tertidur, aku duduk di lantai bersama Rangga. Lampu kecil menyala redup. Rangga, kataku pelan. Ibu mau bilang sesuatu. Tapi kamu janji jangan bilang siapa-siapa dulu. Iya, Bu. Ada apa? Ku keluarkan amplop kecoklatan. Ku buka, dan ku sodorkan cek itu. Ia membaca angka di kertas itu lama, seperti takut salah lihat. 7 miliar? Suaranya hampir tak keluar. Iya, jawabku. Bapak kamu simpan ini. Ibu baru nemu di rumah lama. Orang bank bilang uangnya masih ada. Pak Darmaji bantu urus. Rangga menatapku lekat-lekat. Kalau ini cair, ibu bisa beli rumah lagi. Kita bisa hidup lebih layak. Ibu nggak perlu tidur berhimpitan begini. Bisa, kataku. Tapi uang sebesar ini bikin orang gampang lupa. Makanya ibu nggak mau Mas Roni sama Mbak Risma tahu dulu. Ibu takut mereka cuma lihat angkanya, bukan lihat ibu. Rangga terdiam sejenak. Jadi ibu yakin mereka bakal rebutan? Aku mengingat pintu yang dibanting, pagar yang dikunci. Minta tempat tidur saja mereka keberatan. Rangga, apalagi kalau tahu ibu pegang 7 miliar. Ia menarik napas panjang. Ya sudah, Bu. Ibu tenang saja. Aku di sini buat jaga ibu. Uang ini hak ibu. Nanti kalau sudah beres, kita pikir baik-baik. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kali setelah rumah disita, aku merasa tidak sepenuhnya kosong. Ternyata mulut orang dan sistem bank lebih cepat daripada langkahku. Pagi beberapa hari kemudian,
Aku sedang menjemur baju ketika terdengar suara mobil di ujung gang. Anak-anak kecil berlarian, menunjuk-nunjuk. Jarang ada mobil masuk sampai sini. 2 mobil berhenti. Dari satu mobil turun Roni dengan kemeja rapi, Sinta di belakangnya. Dari mobil satunya, Risma dan Yusuf. Mereka berdiri canggung di gang sempit, seperti orang salah alamat. Anti muncul dari dapur. Bang, kayaknya Masa Membak datang. Bisiknya pada Rangga. Rangga keluar. Mas, Mbak, sapanya kaku. Ini kontrakan kamu? Tanya Roni. Matanya menyapu dinding kusam dan atap seng. Risma mengerutkan hidung sebentar. Masuk aja. Di luar panas. Mereka masuk begitu saja. Ruang kecil kami langsung terasa penuh. Aku menyingkirkan jemuran dari kursi plastik. Ada apa datang ramai-ramai? Tanyaku, berusaha tenang. Roni langsung bicara, tanpa basa-basi. Bu, kami dengar ibu lagi urus uang warisan bapak. Uang besar. Betul? Jantungku berdegup kencang. Dapat kabar dari mana? Yusuf menjawab datar. Saya kerja di bank, Bu. Nama almarhum masih ada. Waktu ada gerakan di rekening lama, saya cek. Dari situ saya tahu ibu lagi urus deposito. Risma menyambung. Nadanya seperti menegur pasien. Yang bikin kami kaget. Kenapa ibu nggak ngomong sama sekali? Kenapa diam-diam ke notaris? Ibu belum yakin apa-apa. Jawabku. Prosesnya juga belum jelas. Ibu nggak mau bikin kalian berharap. Atau ibu sengaja tutup-tutupi karena takut kami minta bagian? Potong Roni dingin. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. Mas, jangan gitu. Rangga ikut bicara. Ibu cuma bingung. Roni meliriknya tajam. Justru kamu yang paling mencurigakan. Tinggal sama ibu. Tahu duluan. Gampang mempengaruhi. Mas, aku nggak pernah suruh ibu macam-macam. Balas Rangga. Aku cuma tampung ibu karena kalian nolak. Roni mengabaikannya. Kembali menghadapku. Bu, terus terang. Uang 7 miliar terlalu besar buat ibu urus sendiri. Ibu sudah tua. Gampang dibohongi orang. Notaris, pengacara, semua kerja cari untung. Lebih aman kalau kami yang pegang. Uangnya ditaruh dulu atas nama saya atau Yusuf. Nanti dari situ kami kasih ibu uang bulanan. Aku seperti ditampar. Jadi ibu cuma dapat jatah? Tanyaku pelan. Padahal ini uang yang bapak simpan buat ibu. Yusuf mengangkat bahu. Itu buat kebaikan ibu juga. Apalagi di umur segini, orang sering lupa. Takutnya ibu tanda tangan sembarangan. Uang habis nggak jelas. Risma menimpali cepat. Secara medis juga begitu. Bu, fungsi ingat menurun. Makanya ada pemeriksaan jiwa. Kalau perlu, kita ke psikiater. Kalau ibu dinyatakan tidak cakap ambil keputusan, secara hukum kami yang berhak mengelola. Jadi kalian mau bilang ibu sudah nggak waras? Tanyaku, dada panas. Bukan begitu, Bu. Risma tersenyum tipis. Ini demi melindungi ibu. Rangga melangkah maju. Melindungi ibu atau melindungi kantong sendiri? Waktu ibu minta tempat tinggal, kalian suruh cari panti. Sekarang dengar ada 7 miliar. Langsung datang bawa 2 mobil. Wajah Roni mengeras. Kamu jaga omongan. Rangga, hidup kami juga nggak gampang. Anak kami sekolah mahal. Kalau uang sebanyak itu jatuh ke tangan orang yang nggak paham, rugi semua. Orang yang nggak paham itu jelas maksudnya aku dan Rangga. Aku memandang mereka satu persatu. Dulu waktu kalian minta uang kuliah, uang kontrakan, ibu jual apa saja. Ibu nggak pernah nanya balik. Sekarang sekali saja ibu punya sesuatu, kenapa kalian buru-buru datang untuk mengatur? Risma menghela napas. Karena kami juga anak ibu. Kami nggak mau ibu disetir Rangga. Jangan asal tuduh. Suara Rangga meninggi. Kalau bukan aku yang tampung ibu, ibu sekarang tidur di mana? Di trotoar? Kontrakan terasa sesak. Dava meringkuk di pelukan Anti. Matanya bingung. Roni akhirnya berkata, pelan tapi tajam,
Begini saja, kalau ibu tetap keras kepala, kami terpaksa ambil langkah lain. Kami bisa lapor polisi, bilang Rangga memanfaatkan ibu yang sudah renta, mengarahkan ibu supaya serahkan semua uang ke dia. Rangga terbelalak. Mas, jangan main-main. Biar aparat yang nilai, sahut Roni dingin. Ancaman itu menggantung di udara. Untuk sesaat aku merasa seperti ingin pingsan. Pulanglah dulu, kataku pelan. Ibu capek. Ibu butuh pikir jernih. Risma hendak bicara lagi, tapi Roni menarik lengannya. Baik, tapi jangan salahkan kami kalau nanti urusan ini naik jadi perkara. Mereka keluar, meninggalkan bau parfum mahal di ruangan pengap kami. Suara mobil perlahan menghilang di ujung gang. Setelah itu, hening jatuh. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Tangan gemetar. Bu, suara Rangga pecah. Kalau mereka beneran lapor polisi, aku bisa apa? Aku menatap anak bungsuku yang satu ini. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap jujur. Selama ini aku selalu diam setiap kali disalahkan. Di dalam dada, sesuatu bergerak. Rasa marah, juga keberanian yang belum pernah sebesar ini. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, sudah cukup aku diinjak. Kalau sekarang aku mundur, bukan cuma aku yang hancur, tapi juga satu-satunya anak yang masih mau jadi rumah untukku. Malam setelah kedatangan Roni dan Risma, aku tidak bisa tidur. Suara kipas angin berdengung, tapi kepalaku penuh kata-kata mereka. Lapor polisi, tidak cakap mengambil keputusan. Kami yang berhak mengelola. Seolah-olah aku bukan ibu mereka, hanya dompet besar yang kebetulan bisa bicara. Rangga tidur di lantai, namun matanya beberapa kali kuberitahu masih terbuka. Anti memeluk Dava yang sudah lelap. Rangga, bisikku pelan. Ia menoleh. Belum tidur, Bu? Kamu takut? Tanyaku. Takut, Bu. Jawabnya jujur. Takut kalau Masa Mambak beneran lapor polisi. Mereka punya uang, punya kenalan. Aku apa adanya begini. Takut nama ibu jelek. Takut aku dituduh macam-macam. Aku terdiam sejenak. Ibu juga takut. Tapi yang lebih ibu takut, kalau ibu diam saja, kalian makin diinjak. Ibu juga capek dibilang gak bisa mikir cuma karena sudah tua. Jadi ibu mau gimana? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Di titik ini, rasanya seperti berdiri di persimpangan. Seumur hidup aku selalu belajar nerimo. Saat suami sakit, saat rumah diambil, saat pintu rumah anak-anakku ditutup. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku merasa kalau aku diam, itu bukan lagi sabar. Itu menyerahkan diri untuk diinjak. Besok, ibu mau ke kantor Pak Darmaji lagi, kataku pelan. Tapi kamu jangan ikut. Biar ibu sendiri. Ibu mau pastikan semua diatur dengan benar, sebelum Mas Roni dan Mbak Risma bermanuver macam-macam. Ibu yakin kuat jalan sendiri? Tanya Rangga ragu. Aku mengangguk. Selama ini ibu kuat bolak-balik bank sendiri waktu bapak sakit. Ini juga urusan penting. Ibu harus bisa. Keesokan paginya, aku berangkat sebelum matahari tinggi. Anti menyiapkan nasi dengan lauk tempe, menyelipkan bungkus kecil di tasku. Buat kalau ibu lapar di jalan, katanya. Di halte, aku duduk menunggu angkot. Ada rasa cemas, tapi juga anehnya ada rasa lega. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup aku benar-benar memutuskan sesuatu untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk anak-anak. Kantor Pak Darmaji terasa lebih hangat sekarang. Mungkin karena kali ini aku datang dengan niat yang lebih jelas. Bu Widianti, sambutnya. Saya sudah mulai urus dokumen deposito itu. Tapi wajah ibu kelihatan lebih berat dari kemarin. Ada apa? Aku menceritakan kedatangan Roni dan Risma ke kontrakan. Tuduhan mereka, ancaman mau melaporkan Rangga. Kata-kata mereka keluar lagi dari mulutku, dan rasanya tetap menyesakan. Pak Darmaji menghela napas panjang. Saya sudah agak menduga. Uang sebesar itu memang sering bikin saudara saling curiga. Apalagi kalau hubungan sebelumnya memang sudah retak. Saya bingung, Pak.
kataku. Saya sayang semua anak saya. Tapi jujur, yang benar-benar jaga saya sekarang cuma Rangga. Waktu saya minta tempat, 2 anak saya itu menolak. Sekarang tahu ada 7 miliar. Mereka datang mengatur. Mereka mau saya dianggap nggak waras supaya uang diambil alih. Pak Darmaji menatapku lekat-lekat. Ibu merasa waras. Aku tersenyum miris. Kalau orang tua mikir haknya sendiri dibilang egois, mungkin saya memang gila, Pak. Ia ikut tersenyum tipis. Dari cara ibu bicara, cara ibu mengingat detail kejadian, saya yakin ibu jauh dari kata tidak cakap. Tapi kalau ibu khawatir, saya bisa bantu satu hal. Kita bisa minta keterangan tertulis dari dokter jiwa netral, bukan kenalan mereka. Dokter akan periksa, lalu mengeluarkan surat bahwa ibu cakap mengambil keputusan hukum. Ini bisa menutup mulut orang yang sembarangan bilang ibu pikun. Bisa begitu, Pak? Tanyaku. Bisa. Jawabnya. Dan satu lagi yang perlu ibu pikirkan, soal pembagian harta. Uang ini hak ibu, tapi suatu saat, kalau ibu tiada, pasti akan turun ke anak-anak. Mau tidak mau kita harus pikirkan dari sekarang, biar nanti tidak jadi rebutan setelah ibu tidak bisa bicara apa-apa. Aku diam. Ini topik yang sudah berputar di kepalaku beberapa hari. Jujur, Pak, kataku pelan. Kalau saya mati hari ini, dan uang ini langsung jatuh ke tangan Roni dan Risma, saya takut usaha Rangga selama ini tidak dianggap apa-apa. Mereka mungkin bilang, wajar, kami anak juga. Tapi waktu saya tidak punya apa-apa, satu-satunya yang ada di samping saya cuma Rangga dan keluarganya. Pak Darmaji mengambil sebuah map kosong, menyiapkan pena. Kalau begitu, kita susun surat wasiat, sesuai keinginan ibu. Aku menatap meja kayu di depan kami. Saya mau begini, Pak. Pertama, saya ingin beli rumah sederhana, tapi layak dihuni. Bukan mewah, tapi ada kamar khusus untuk saya. 1 untuk Rangga, Anti, dan Dava. Biar kami nggak perlu lagi khawatir diusir dari kontrakan. Baik, katanya sambil mencatat. Kedua, saya mau kasih modal usaha yang pantas untuk Rangga. Selama ini dia kerja serabutan. Kalau ada usaha warung makan untuk pekerja bangunan, atau toko material kecil, apa saja yang bisa bikin hidupnya lebih stabil. Biar dia nggak perlu terus jual cincin kalau ada masalah. Pak Darmaji tersenyum. Lalu, ketiga, saya mau sisihkan dana pendidikan untuk cucu-cucu saya, terutama Dava. Kalau masih ada sisa dan kelak Luna atau Vivian butuh bantuan, uang itu bisa dipakai. Tapi lewat pengelola yang jujur, bukan langsung jatuh ke tangan orang tuanya. Untuk Roni dan Risma sendiri, tanya Pak Darmaji hati-hati. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu seperti duri di tenggorokan. Saya tidak mau menulis nama mereka sebagai penerima utama sekarang, jawabku akhirnya. Selama ini saya sudah kasih mereka kesempatan berkali-kali. Saya biayai sekolah. Saya bantu mereka berdiri. Sekarang satu-satunya yang saya punya hanya beberapa tahun hidup tenang. Kalau mereka nanti benar-benar berubah, datang bukan karena uang. Saya masih ibu mereka. Tapi saya tidak akan lagi menyerahkan seluruh hidup saya ke tangan orang yang jelas-jelas menganggap saya beban. Pak Darmaji mengangguk pelan. Jadi di surat wasiat, kita tulis bahwa harta diatur sesuai kehendak ibu. Mayoritas untuk menjamin ibu dan Rangga, sisanya untuk cucu dan Amal. Tanpa porsi khusus untuk Roni dan Risma sekarang? Begitu, Pak, kataku. Saya tidak berniat membalas dendam, tapi saya juga tidak mau terus jadi korban. Ia menatapku dengan rasa hormat yang tidak kuterima dari anak-anakku sendiri. Keputusan ibu sangat wajar. Saya akan susun draftnya. Nanti kita baca bersama. Setelah itu ibu tanda tangan. Kalau ada apa-apa, kita punya pegangan kuat. Sebelum pulang, ia menambahkan. Dan soal ancaman polisi, ibu tenang saja. Kalau mereka benar-benar melakukan itu, saya yang maju duluan. Saya tahu betul siapa yang memanfaatkan siapa dalam cerita ini. Keluar dari kantor Darmaji, aku berhenti sebentar di trotoar.
Angin siang bergerak pelan. Bau gorengan dari pinggir jalan tercium. Tiba-tiba aku merasa lebih tegak. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Roni dan Risma setelah ini. Mungkin mereka akan marah. Mungkin mereka akan mempermalukan aku. Tapi sekarang aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Aku punya keputusan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih melindungi orang yang selama ini melindungiku. Kalau hidup mau membalas perbuatan orang, biarlah itu urusan hidup. Tugasku sekarang sederhana. Memastikan aku tidak lagi menyerahkan diriku untuk diinjak, demi siapapun, bahkan demi anakku sendiri. Hari pertemuan di kantor notaris akhirnya datang. Sejak pagi perutku mulas terus. Aku, Rangga, dan Anti berangkat naik angkot. Dava kutitipkan ke tetangga. Di sepanjang jalan, aku menggenggam tas kainku erat-erat, seolah di dalamnya ada nyawa. Kantor Pak Darmaji terasa lebih tegang dari biasanya. Di depan sudah terparkir 2 mobil mewah. Aku tahu itu mobil Roni dan mobil Yusuf. Begitu masuk, aku melihat mereka sudah duduk di ruang tamu. Roni dengan kemeja mahal, Sinta di sampingnya dengan tas bermerek. Risma memakai baju kerja rapi, Yusuf di sebelahnya, wajah datar. Mereka semua menoleh saat aku masuk. "Bu," sapa Roni datar. Akhirnya ibu datang juga. Pak Darmaji keluar dari ruang kerjanya. "Baik, semua sudah datang ya. Mari kita pindah ke ruang dalam. Kita bicarakan ini baik-baik." Kami duduk mengelilingi meja panjang. Di depanku ada tumpukan berkas. Jantungku berdebar. Darmaji membuka pembicaraan. "Saya jelaskan dulu. Beberapa waktu lalu, Bu Widianti datang ke saya membawa cek deposito peninggalan almarhum suaminya. Setelah dicek, dana pokok masih ada. Secara hukum, uang ini adalah hak istri sebagai ahli waris langsung." Roni langsung menyela. "Kami tidak membantah itu, Pak. Yang kami pertanyakan adalah cara pengelolaannya. Ibu sudah tua. Kami khawatir beliau dipengaruhi Rangga." Risma mengangguk. "Ibu juga gampang lupa. Kadang telepon saya cerita hal yang sama berulang-ulang. Itu tanda." "Bu Risma," potong Darmaji tenang. "Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya minta ibu baca ini dulu." Ia menggeser selembar kertas ke arah mereka. "Ini surat keterangan dari dokter jiwa independen yang saya minta untuk memeriksa Bu Widianti minggu lalu. Dokternya bukan kenalan saya, bukan kenalan ibu-ibu. Hasilnya jelas, Bu Widianti masih cakap mengambil keputusan hukum. Daya ingatnya sesuai usia, tidak ada tanda gangguan jiwa." Risma tertegun. Roni mengerutkan kening. "Jadi," lanjut Darmaji, "tidak bisa lagi ada alasan, ibu tidak waras. Kita hormati kapasitas beliau sebagai orang dewasa yang penuh." Rangga melirikku. Aku menarik napas pelan. Darmaji kemudian menarik berkas lain. "Sekarang soal pembagian. Sesuai hukum, dana ini hak Bu Widianti." Beliau kemudian membuat surat wasiat. Isi lengkapnya akan saya bacakan di sini, supaya semuanya jelas. Ruang itu tiba-tiba sangat sunyi. Pertama, Darmaji mulai. "Sebagian dana akan dipakai untuk membeli satu rumah tinggal sederhana atas nama Bu Widianti dan anak bungsu beliau, Rangga Anugrah. Rumah ini dimaksudkan sebagai tempat tinggal tetap mereka, agar ibu tidak lagi berpindah-pindah kontrakan." Aku bisa merasakan tubuh Rangga di sampingku menegang. Di seberang meja, wajah Roni mengeras. "Serius, Bu?" Roni menatapku. "Ibu langsung kasih rumah ke Rangga?" Aku menelan ludah. "Rumah itu untuk ibu juga, Roni. Biar ibu punya tempat sampai mati. Yang merawat ibu sekarang Rangga. Wajar kalau dia ikut tercatat." Roni mendecap pelan, tapi diam. "Lanjut," kata Darmaji. "Kedua, sebagian dana akan digunakan sebagai modal usaha yang dikelola Rangga dan istrinya, Anti. Jenis usaha fleksibel, bisa toko material, warung makan, atau lain-lain sesuai kesepakatan. Tujuannya agar ekonomi mereka stabil dan ibu tetap tercukupi di hari tua." Anti menutup mulut dengan tangan, jelas terkejut. Risma langsung memotong.
Pak, ini tidak adil. Kenapa semuanya mengarah ke Rangga? Kami juga anak. Makanya didengar sampai selesai dulu, Bu, kata Darmaji tegas. Ketiga, bagian dana akan disisihkan untuk pendidikan cucu, terutama Dava. Jika di kemudian hari Luna dan Vivian membutuhkan bantuan pendidikan, dana ini bisa dipakai lewat pengelolaan yang jelas, bukan langsung diberikan ke orang tua masing-masing. Sinta dan Yusuf saling pandang. Nama anak mereka disebut, tapi mereka tidak memegang kendali. Keempat, lanjut Darmaji, sebagian dana dialokasikan untuk kegiatan sosial, membantu panti jompo dan anak yatim. Ini permintaan pribadi Bu Widianti. Risma menyilangkan tangan di dada. Dan untuk kami? Saya dan Roni. Darmaji menatap berkas sebentar. Dalam surat wasiat, Bu Widianti tidak mencantumkan bagian khusus yang langsung jatuh ke Roni dan Risma sekarang. Ruangan membeku. Apa? Suara Roni meninggi. Ibu, maksudnya apa ini? Aku menatap meja sejenak, lalu menatap mereka. Maksud ibu, kali ini ibu memilih menjaga diri sendiri dulu. Selama ini ibu sudah berikan banyak ke kalian. Suami ibu jual tanah buat kuliah Roni. Ibu kerja keras bantu Risma sampai jadi dokter. Waktu ibu jatuh dan butuh tempat tinggal, kalian menolak. Rangga yang buka pintu. Jadi kalau sekarang ibu punya sesuatu, wajar kalau ibu pastikan dulu hidup ibu dan Rangga aman. Risma tertawa pendek, sinis. Jadi semua pengorbanan kami selama ini dianggap apa? Kami juga kirim uang, datang jenguk, bawa buah, Bu. Aku menggeleng pelan. Datang sebentar dan bawa buah tidak sama dengan menampung ibu di rumah yang sempit dan menjual cincin kawin supaya kami bisa makan. Roni menatap tajam ke arah Rangga. Kamu puas sekarang? Berhasil ya bikin ibu berpihak ke kamu? Rangga balas menatap. Wajahnya memerah tapi suara tetap pelan. Aku nggak pernah minta ibu pilih siapa. Aku cuma nggak menutup pintu waktu ibu nggak punya tempat. Itu saja. Darmaji ikut angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Saya hadir di sini bukan untuk menilai hubungan keluarga, tapi untuk memastikan hak klien saya terlindungi. Secara hukum, ini sah. Secara moral, saya pikir Bu Widianti punya alasan yang sangat jelas. Ketegangan belum selesai. Di tengah suasana panas itu, ponsel Roni berbunyi berulang-ulang. Ia mengangkat dengan jengkel. Iya, halo? Saya lagi ada urusan keluarga. Katanya, suara di seberang rupanya tidak main-main. Wajah Roni perlahan berubah pucat. Apa? Investor utama tarik dana? Kenapa? Laporan apa yang bocor? Tunggu, ini pasti salah. Nanti saya. Telepon terputus. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Rahangnya mengeras. Ada apa, Mas? Tanya Sinta cemas. Roni tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan. Ada. Masalah di perusahaan. Ada laporan keuangan yang dipertanyakan. Investor suruh hentikan proyek sementara. Keringat tampak di pelipisnya. Belum sempat suasana mereda, ponsel Yusuf ikut berdering. Ia mengangkat, mendengar, lalu wajahnya berubah tegang. Ya, Pak, saya mengerti. Investigasi internal? Data apa yang diminta? Iya, saya akan kooperatif. Setelah menutup telepon, ia menatap Risma. Direksi bank lagi selidiki transaksi-transaksi mencurigakan. Termasuk kerja sama-sama perusahaan obat yang kamu rekomendasikan itu. Risma menegang. Maksudnya apa? Itu semua prosedural. Entah, jawab Yusuf singkat. Tapi namamu disebut. Ruangan kembali sunyi. Dalam hati aku bergidik. Seperti ada sesuatu yang mulai bergerak dari bawah, menarik pelan-pelan. Darmaji menghela napas. Saya tidak ikut campur urusan kerja kalian. Tapi saya akan pastikan satu hal, uang milik Bu Widianti ini aman. Tidak akan dipakai untuk menambal lubang bisnis siapapun, atau masalah hukum siapapun. Roni memandangku, matanya campuran marah dan takut. Jadi ibu benar-benar memilih meninggalkan kami dalam masalah?
Aku menggeleng. Masalah yang kalian hadapi sekarang bukan ibu yang buat. Itu akibat pilihan kalian sendiri. Ibu tidak bisa lagi mengorbankan satu-satunya hidup yang tersisa untuk menutup semua itu. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kata-kata itu dengan tenang. Di dalam diriku, ada rasa perih, tapi juga ada lega. Apapun yang terjadi setelah hari ini, aku tahu aku tidak lagi diam ketika diinjak. Dan mungkin, kehidupan sedang menunjukkan pada anak-anakku bahwa tidak semua yang mereka abaikan akan selamanya diam di sudut, menunggu sisa. Setahun setelah hari di kantor notaris itu, hidupku terasa seperti lembar buku baru. Rumah kami sekarang berdiri di ujung gang yang lebih lebar. Tidak mewah, tapi dindingnya kuat. Atapnya tidak bocor. Ada 2 kamar tidur, ruang tengah kecil, dan dapur yang cukup. Di teras, Rangga memasang kursi panjang dari kayu bekas. Di sampingnya ada pot tanaman cabai yang anti rawat. Aku tidur di kamar sendiri, dengan kasur yang layak dan lemari kecil. Setiap bangun pagi, aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku tidak lagi di kontrakan sempit, bukan lagi di rumah yang siap disita, dan bukan lagi di emperan toko. Di seberang rumah, warung makan kecil berdiri. Papan kayu di depan bertuliskan, "Warung Rangga Nasi Rumahan." Menunya sederhana, sayur, tempe, telur, sambal. Tapi para tukang bangunan dan sopir angkot suka. Kadang aku ikut duduk di bangku warung, mengupas bawang sambil mengobrol dengan pelanggan. "Ayah Dava sekarang sudah jadi juragan warung, ya?" Godaku suatu pagi. Rangga tertawa. "Masih jauh, Bu. Tapi setidaknya sekarang listrik nggak pernah diputus." Anti membawa piring ke meja. Dava mengejar ayam tetangga di halaman. Hidup kami masih penuh kerja, tapi bukan lagi penuh takut. Suatu sore, aku sedang menyapu teras ketika terdengar suara TV dari dalam rumah. Anti menyalakan berita. "Bu, lihat ini," panggilnya. Aku masuk. Di layar, tertulis huruf besar, "Dokter spesialis terkenal terlibat skandal korupsi kesehatan." Di bawah, foto Risma dengan baju tahanan oranye, tangan diborgol, dijaga petugas. Wartawan berebut mengarah mikrofon. Dokter Risma Ayudhya diduga menerima gratifikasi dari perusahaan obat, menaikkan biaya pengobatan pasien, serta memanipulasi data rekam medis. Suara pembawa berita menjelaskan. Aku terpaku. Rasanya seperti tertusuk. Tapi bukan karena bangga atau senang. Lebih karena sedih melihat anak yang dulu kuberi makan susu dengan susah payah sekarang muncul di TV sebagai tersangka. Di layar, Risma menunduk. Wartawan bertanya, "Dokter, apa benar Anda?" Suara di studio memotong. Rumah sakit tempat dia bekerja resmi memecatnya. Bank juga mengusut aliran dana terkait suaminya, Yusuf Satria. Anti mematikan TV pelan. "Maaf, Bu. Kalau Ibu nggak mau lihat, kita ganti saluran." Aku menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, Anti. Dari awal, Ibu bilang, hidup yang balas, bukan Ibu. Sekarang mereka sedang bayar perbuatan mereka sendiri." Dalam hati, rasa kecewa dan sayang bercampur. Risma sudah memilih jalannya. Aku tidak bisa menariknya kembali. Yang bisa kulakukan hanya tidak lagi mengorbankan sisa hidupku untuk menutup semua akibat pilihannya. Beberapa minggu setelah itu, aku merasakan karma lain datang menghampiri dari arah berbeda. Siang itu, aku pulang dari puskesmas setelah cek tensi. Di pinggir jalan besar, dekat lampu merah, kulihat sekelompok orang duduk di trotoar, menjajakan tisu dan air mineral. Di antara mereka, ada sosok laki-laki dengan rambut beruban yang tidak terurus, baju kusam, dan kantong plastik hitam di sampingnya. Awalnya aku hanya melirik sekilas. Tapi ketika jarak semakin dekat, jantungku seperti berhenti. Itu Roni. Ia duduk menunduk, memegang sebotol minuman kecil. Wajah yang dulu sering muncul di papan reklame sekarang keriput dan lelah. Di atasnya, bukan lagi papan nama, Roni Prasetyo Group, tapi poster iklan lain yang sudah kusam. Kakiku otomatis melambat. Rangga yang berjalan di sampingku ikut menatap. "Mas," gumamnya pelan,
Beberapa kabar yang dulu hanya kudengar sepotong demi sepotong tiba-tiba menyatu di kepalaku. Proyek gagal, investor kabur, laporan keuangan bermasalah, utang menumpuk. Restoran tutup satu persatu. Sinta menggugat cerai, membawa Kevin dan Luna pergi. Rumah mewah disita ban. Roni turun, sampai di sini. Aku berdiri beberapa langkah di depannya. Roni belum melihat. Baru ketika aku menyebut namanya, ia menoleh. Roni. Matanya membesar. Wajahnya mengeras. Lalu pecah. Bu? Suaranya pelan sekali. Dalam sekejap, aku melihat kilasan anak kecil yang dulu lari-lari di halaman rumah sambil membawa layang-layang. Lalu kilasan laki-laki di balik pintu rumah besar yang menutup pintu di wajahku. Ia hendak berdiri, tapi tubuhnya limbung. Rangga sigap memegang bahunya. Mas, hati-hati, kata Rangga. Roni menunduk. Air mata jatuh ke trotoar. Saya jatuh, Bu. Habis-habisan. Semua hilang. Teman, kerjaan, rumah. Sinta pergi. Kevin gak mau ketemu. Luna, entah di mana sekarang. Suaranya bergetar. Saya sekarang kayak ibu waktu itu. Duduk di pinggir jalan. Menunggu siapa saja yang mau beli. Dulu saya gak mau ibu bawa masuk rumah karena takut omongan orang. Sekarang, saya yang jadi tontonan orang. Kata-katanya menggores hatiku. Ada bagian dalam diriku yang berbisik, ini balasan yang pantas. Tapi ada juga bagian lain yang hanya melihat anaknya sendiri, hancur di depan mata. Aku duduk di bangku beton dekatnya. Dari tas kain, ku cari bungkusan yang tadi ku bawa dari rumah. Nasi bungkus dan lauk sederhana. Nih, kataku, menyodorkan. Makan dulu. Bu. Ia menerima dengan tangan gemetar. Saya nggak berhak terima apapun dari ibu. Kalau soal pantas atau tidak, biar Tuhan yang urus. Jawabku. Ibu cuma nggak tega lihat kamu lapar. Ia membuka bungkus itu, makan pelan-pelan, seolah takut nasi akan hilang kalau dikunyah terlalu cepat. Orang-orang lewat menatap sebentar, lalu berlalu. Bu, katanya lagi, setelah beberapa suap. Saya nggak minta ibu maafkan saya sekarang. Saya cuma mau bilang satu hal. Waktu ibu berdiri di depan rumah saya dulu, saya tutup pintu karena saya malu. Malu sama tetangga, malu sama tamu, malu karena saya merasa ibu bikin nama saya jelek. Ternyata, paling memalukan bukan punya ibu miskin. Paling memalukan itu punya hati secetek itu ke orang yang paling sayang sama kita. Air matanya jatuh lagi. Rangga menunduk, mengusap wajah dengan punggung tangan. Aku menarik napas panjang. Ibu ini ibu kalian bertiga. Ibu marah. Iya. Ibu sakit hati. Iya. Tapi ibu juga nggak pengen lihat kalian hancur. Cuma, ibu nggak bisa lagi kasih semua yang ibu punya buat nutup lubang-lubang kalian. Waktu kalian punya, kalian pilih orang lain. Sekarang ibu sudah tua. Ibu berhak istirahat. Roni mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Saya nggak akan minta uang sepeser pun. Saya cuma bersyukur ibu masih mau menyapa saya. Itu saja. Aku berdiri. Kalau kamu butuh makan, datang saja ke warung Rangga. Bukan setiap hari, tapi kalau kamu benar-benar kelaparan, bilang saja. Bilang kamu anakku. Biar orang tahu. Roni menatapku. Kaget. Bu. Tapi soal tinggal serumah, soal uang 7 miliar, semua sudah diatur. Itu bukan lagi urusanmu sekarang. Kamu urus dulu hidupmu sendiri. Ia menunduk, tapi di matanya ada sedikit cahaya. Bukan harapan jadi kaya lagi, tapi paling tidak harapan bahwa masih ada satu orang di dunia yang tidak sepenuhnya membuangnya. Kami berpamitan. Saat melangkah pergi, Rangga berjalan di sampingku. Diam. Bu, ibu nggak menyesal? Tanyanya kemudian. Kasih makan Mas Roni tadi? Aku menggeleng. Kalau ibu balas dia dengan kejam, apa bedanya ibu sama dia waktu dulu? Hidup sudah cukup keras urusannya. Tapi ibu juga nggak akan lagi menyerahkan semuanya. Di rumah,
Sore itu, aku duduk di teras. Dava pulang sekolah dengan seragam yang mulai kekecilan. "Nenek, hari ini aku dapat nilai bagus," katanya, menunjukkan buku. Aku tersenyum, mengelus kepalanya. Di dalam rumah, Anti menyiapkan teh. Rangga menutup warung sebentar untuk istirahat. Di TV, berita tentang kasus Risma muncul lagi sebentar, lalu berganti acara lain. Hidup tetap berjalan. Aku menatap langit yang mulai memerah. Dalam hati, aku berbicara pada suamiku yang sudah lama tiada. "Mas, uang yang kamu titipkan sudah ibu pakai sebaik-baiknya. Bukan buat pamer, tapi buat punya rumah. Buat jaga anak yang benar-benar jaga ibu, buat cucu-cucu yang mau belajar, dan sedikit buat orang-orang yang senasib." Rasa sakit di masa lalu tidak hilang begitu saja, tapi kini tidak lagi menguasai napasku. Ada bekas luka, tapi juga ada rasa lega. Aku pernah diusir dari rumah anakku, tidur di empran, dikasih uang 50.000 seperti pengemis. Sekarang aku duduk di teras rumahku sendiri, dikelilingi orang yang tidak sempurna, tapi tulus. Hidup memang tidak selalu adil, tapi pada akhirnya, setiap orang memetik apa yang mereka tanam. Tugasku sudah bukan lagi mengejar cinta yang tidak mau kembali. Tugasku sekarang sederhana, menjaga diri, menjaga rumah kecil ini, dan mengajarkan cucuku bahwa orang tua bukan beban, tapi titipan yang harus dihormati. Dan kali ini, aku akan memastikan pintu rumahku tidak lagi menutup untuk orang yang datang dengan hati yang benar. Termasuk, mungkin suatu hari nanti, anak-anakku yang tersesat dan akhirnya benar-benar ingin pulang.